ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai, aku Alma. Yuk belajar bareng aku. Hai, aku Alma. Hari ini, di video kali ini aku bakal bahas tentang proposal penelitian. Nah, apa sih dari pengertian dari proposal penelitian itu? Proposal penelitian merupakan tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan usulan atau rancangan awal dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian juga merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya. Jadi, proposal penelitian ini semacam rencana tertulis untuk apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi kayak simpelnya kayak peta jalan biar orang ngerti rencana penelitian kita itu sebelum benar melakukannya itu kayak apa, sebelum benar-benar dijalankan itu kayak apa, kayak semacam blueprint sih, semacam blueprint atau rancangan gitu. Jadi kan kalau misalnya proposal itu rencananya, terus penelitian itu pelaksanaannya, jadi dia baru rencananya. Terus ada kriteria dari proposal penelitian. Pertama, bersifat kritis dan analitis. Jadi proposal penelitian itu nggak asal-asalan ya, cuma kayak nyebutin masalahnya doang itu apa, enggak, tapi harus jelas menganalisis penyebabnya, terus kenapa masalah ini penting untuk diteliti. Jadi bukan sekedar masalah doang, tapi kenapa masalah itu terjadi dan bagaimana solusinya. Terus ada yang kedua, memuat konsep dan teori. Jadi proposal penelitian itu harus ada landasan teorinya yang jelas, nggak asal-asalan. Terus yang ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Jadi proposal penelitian itu harus pakai istilah ilmiah gitu, terus dia jelas, jadi kita paham gitu isinya. Kemudian yang keempat ada rasional. Jadi menulis proposal penelitian itu harus masuk akal isinya, terus kayak bisa dilakukan, nggak yang di luar nalar gitu, jadi harus sesuai dengan logika. Kemudian yang terakhir adalah objektif. Jadi proposal penelitian itu nggak boleh dibuat berdasarkan perasaan pribadi atau pendapat pribadi aja, tapi harus berdasarkan fakta dan data gitu, bukti ilmiah. Selanjutnya, sistematika proposal penelitian. Yang pertama itu judul penelitian, isinya itu judul, nama, lambang instansi, nama peneliti, nama pembimbing, dan waktu penelitian. Terus yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkupnya. Kemudian yang ketiga ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini membahas tentang keterkaitan antara hasil penelitian dengan topik dan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang keempat ada metodologi penelitian, kerangka teori, hipotesis, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Jadi itu sistematika dari proposal penelitian. Selanjutnya ada proposal penelitian ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama mendapat persetujuan. Jadi proposal penelitian itu gunanya dibuatnya itu untuk meminta persetujuan dari pihak lain supaya bisa melakukan penelitian. Jadi penelitiannya itu bisa terlaksana dengan lancar. Itu pertama fungsinya, untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, memberikan gambaran. Nah, proposal penelitian ini harus bisa memberikan memberikan kita gambaran tentang manfaat dan dampak yang ditimbulkan setelah penelitian terlaksana. Jadi apa manfaat dan dampaknya gitu setelah penelitian itu dilaksanakan.
Kemudian menjelaskan rencana penelitian. Jadi proposal penelitian itu disusun untuk memberikan penjelasan keseluruhan rencana penelitian dan memberikan pemahaman kepada pihak lain terkait penelitian yang akan dilangsungkan. Jadi proposalnya itu disusun buat tadi ngasih penjelasan keseluruhan tentang rencana penelitian itu bagaimana, poin-poinnya apa aja gitu. Kemudian saran kebutuhan penelitian. Jadi proposal penelitian juga itu bisa menjadi jembatan untuk pengadaan sarana dan kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Lanjutnya jenis. Nah, proposal penelitian ini ada 2 jenisnya. Yang pertama itu penelitian primer, yang kedua itu penelitian sekunder. Nah, penelitian primer ini membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama. Jadi penelitian primer ini datanya itu dari responder. Biasanya melalui pertanyaan tertulis atau menggunakan kuesioner atau lisan juga, kayak dengan metode wawancara atau riset eksperimen. Studi kasus juga bisa. Terus yang kedua ada penelitian sekunder. Nah, kalau penelitian sekunder ini dia sumbernya itu dari buku. Untuk dapat datanya atau informasinya itu dia dari buku. Nah, ini juga penelitiannya dikenal juga dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. Jadi itu bedanya. Kalau penelitian primer pakai orangnya langsung, dia responder ya, orang langsung. Tapi kalau sekunder dia lewat buku gitu data-datanya. Nah, dari itu semua kesimpulannya, proposal penelitian itu alat yang digunakan untuk menjelaskan rencana penelitian secara rinci dan persuasif untuk memastikan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Sekian video dari aku untuk materi kali ini. See you di next video. Bye.